dulu mereka adalah musuh umat Islam. Penjaga api, penyembah Zoroaster, dan kekaisaran yang kuat. Tapi siapa sangka, bangsa inilah yang kelak menjadi benteng utama ilmu dan warisan Islam. Inilah kisah bangsa Persia dalam cahaya Islam. Bangsa Persia, Iran, memiliki tempat yang cukup penting dalam sejarah Islam. Meskipun mereka bukan bangsa Arab dan bukan termasuk suku asli yang menerima dakwah Nabi Muhammad secara langsung di awal Islam, kontribusi bangsa Persia terhadap peradaban Islam sangat besar. Dalam ajaran Islam, tidak ada superioritas satu bangsa atas bangsa lain kecuali dalam hal takwa. Prinsip ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai sabdanya, termasuk ketika beliau menyebut secara khusus bangsa Persia. Salah satu hadis yang sangat terkenal menyatakan, seandainya ilmu itu berada di bintang suraya, maka akan ada seorang dari bangsa Persia yang akan mencapainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua imam hadis terbesar yang, menariknya, juga berasal dari wilayah Persia. Hadis ini menjadi bukti bahwa Rasulullah mengakui potensi keilmuan bangsa Persia. Hadis ini tidak hanya menunjukkan pujian terhadap kecerdasan dan semangat menuntut ilmu bangsa Persia, tetapi juga menyampaikan pesan penting bahwa kebaikan dan kemuliaan dalam Islam tidak dibatasi oleh etnis atau kebangsaan. Nabi sendiri berasal dari bangsa Arab. Namun beliau mengakui bahwa orang non-Arab seperti bangsa Persia memiliki kedudukan mulia karena semangat dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Ini menjadi prinsip inklusif dalam Islam yang menegaskan bahwa semua manusia punya potensi untuk unggul di sisi Allah, tanpa melihat asal-usul mereka. Kontribusi bangsa Persia terhadap peradaban Islam memang tak bisa dipungkiri. Bahkan, sebagian ulama tafsir melihat bahwa hadis ini bukan hanya pujian, tetapi juga prediksi kenabian atas peran besar bangsa Persia dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu-ilmu Islam setelah wafatnya Nabi. Hal ini terbukti dalam sejarah, di mana banyak ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan filsafat berasal dari wilayah Persia. Dengan demikian, bangsa Persia dianggap sebagai salah satu tiang penopang dalam kelangsungan dan kejayaan ilmu dalam peradaban Islam. Lebih jauh, hadis ini juga menjadi bantahan terhadap pandangan sempit yang memandang Arab sebagai satu-satunya bangsa pilihan dalam Islam. Meski Nabi Muhammad berasal dari Arab, Islam datang untuk semua umat manusia. Islam memuliakan siapapun yang beriman dan beramal saleh, tidak peduli latar belakang budayanya. Oleh karena itu, bangsa Persia tidak hanya diterima dalam Islam, tetapi bahkan dimuliakan karena semangat mereka dalam mencari ilmu dan mengembangkan pemikiran Islam. Kesimpulannya, penyebutan bangsa Persia dalam hadis Rasulullah menjadi landasan penting dalam memahami nilai keuniversalan Islam. Ia menegaskan bahwa keutamaan dalam Islam bukan berdasarkan asal-usul, tetapi kontribusi nyata dan ketakwaan. Hadis tersebut menjadi pengakuan langsung dari Nabi atas peran besar bangsa Persia dalam membangun peradaban Islam, serta sebagai motivasi bagi umat dari bangsa manapun untuk terus mengejar ilmu dan memperdalam keimanan. Bangsa Persia mulai masuk Islam secara signifikan setelah kekalahan Kekaisaran Sassanid di tangan pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi, tepatnya dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah ini adalah Perang Qadisiyah, 636 M, yang membuka jalan bagi penaklukan ibu kota Sassanid, Ctesiphon, Madain. Disusul dengan Perang Nahawan, 642 M, yang menjadi pukulan akhir bagi dinasti Sassanid. Setelah kekalahan ini, wilayah Persia secara bertahap masuk ke dalam kekuasaan Islam, dan penduduknya mulai mengenal serta memeluk agama Islam. Pada awalnya, masuknya Islam ke Persia tidak selalu disambut secara langsung dengan sukacita. Sebagian masyarakat Persia memandang Islam sebagai agama asing yang dibawa oleh bangsa penakluk. Namun seiring berjalannya waktu, interaksi sosial, perdagangan, dan dakwah yang dilakukan secara damai dan intelektual membuat Islam diterima oleh banyak kalangan. Bahkan dalam waktu relatif singkat, banyak cendekiawan Persia yang tidak hanya menjadi Muslim, tetapi juga menjadi tokoh penting dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Proses konversi ini unik karena bangsa Persia, yang sebelumnya menganut agama Zoroaster dan memiliki peradaban tinggi sendiri, justru menyumbangkan fondasi ilmiah dan intelektual yang luar biasa bagi dunia Islam. Tidak seperti wilayah lain yang hanya menerima Islam sebagai agama,
Persia menerima Islam sekaligus memberi ruh baru pada ilmu dan pemikiran Islam. Dalam waktu kurang dari 2 abad setelah penaklukan, Persia berubah dari negeri non-Muslim menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam terbesar. Bangsa Persia juga tidak kehilangan identitas budayanya sepenuhnya. Mereka mengislamkan budayanya tanpa harus menjadi Arab. Bahasa Persia tetap berkembang berdampingan dengan bahasa Arab, bahkan banyak karya ilmiah, sastra, dan puisi keislaman ditulis dalam bahasa Persia. Contohnya, Imam Al-Ghazali, meskipun menulis dalam bahasa Arab, berdarah Persia dan lahir dari lingkungan budaya Persia. Ini menunjukkan bahwa Islam bisa beradaptasi dengan berbagai budaya lokal, tanpa menuntut asimilasi penuh terhadap budaya Arab. Dengan demikian, masuknya Islam ke Persia bukanlah akhir dari peradaban Persia, melainkan awal dari transformasi besar. Persia menjadi bagian penting dari dunia Islam dan menyumbangkan warisan ilmu, budaya, dan spiritualitas yang mendalam. Proses ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mematikan budaya suatu bangsa, tetapi justru memperkaya dan mengangkatnya ke dalam peradaban global umat Islam. Kontribusi bangsa Persia terhadap peradaban Islam sangat besar dan meliputi berbagai bidang penting seperti ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, sastra, hingga arsitektur. Setelah memeluk Islam, bangsa Persia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Mereka mendirikan madrasah, pusat kajian, dan perpustakaan yang menjadi rujukan bagi dunia Islam selama berabad-abad. Bahkan, sebagian besar karya ilmiah yang membentuk pondasi keilmuan dalam dunia Islam ditulis oleh tokoh-tokoh Persia. Dalam bidang ilmu agama, banyak ulama besar yang beretnis Persia. Di antaranya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, 2 penyusun kitab hadis sahih paling otoritatif dalam Islam. Keduanya berasal dari wilayah Khurasan dan Transoksiana yang merupakan bagian dari dunia Persia. Selain itu, ada juga Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Baihaqi yang semuanya memiliki darah Persia. Ini menunjukkan betapa aktif dan besarnya peran bangsa Persia dalam menjaga, menyusun, dan meriwayatkan tradisi kenabian secara ilmiah dan sistematis. Dalam bidang ilmu rasional seperti filsafat, kedokteran, dan matematika, bangsa Persia pun tidak kalah unggul. Tokoh seperti Ibnu Sina, Avicenna, adalah contoh paling terkenal. Ia menulis kitab Al-Hanun fi Al-Tib, yang menjadi referensi kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Dalam bidang matematika, Al-Hawarizmi adalah bapak aljabar yang namanya menjadi asal kata algoritma. Selain itu, tokoh seperti Al-Farabi, Nasiruddin Al-Tusi, dan Razi juga memberikan sumbangsi luar biasa dalam logika, astronomi, dan kimia. Tak hanya itu, Persia juga sangat kaya dalam bidang sastra dan sufisme. Tokoh seperti Jalaluddin Rumi, Hafiz, dan Sadi Syirazi menulis karya-karya puisi yang penuh nilai-nilai spiritual Islam dan masih dibaca hingga kini, bahkan oleh kalangan non-Muslim. Karya-karya mereka tidak hanya memperkaya sastra Islam, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam ke dunia Barat dengan pendekatan yang lembut dan universal. Dari semua ini, terlihat bahwa bangsa Persia bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tetapi menjadi inti dari perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Mereka tidak hanya mempertahankan tradisi keilmuan, tetapi juga mendorongnya maju ke puncak kejayaan. Kontribusi ini membuktikan bahwa Islam sebagai peradaban tidak pernah eksklusif milik satu bangsa saja, tetapi terbentuk dari kolaborasi lintas budaya, dengan bangsa Persia sebagai salah satu yang paling menonjol. Setelah masuk Islam, bangsa Persia pada awalnya menganut Islam Sunni seperti mayoritas dunia Islam lainnya. Namun, perubahan besar terjadi pada abad ke-16 ketika dinasti Safawiyah naik berkuasa di Iran. Raja pertama dinasti ini, Shah Ismail I, menjadikan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam, sebagai mazhab resmi negara. Ini bukan hanya keputusan teologis, tetapi juga politis, untuk membedakan Iran dari kekuatan-kekuatan besar Sunni seperti Kesultanan Utsmaniyah di barat dan dinasti Mughal di timur. Sejak saat itu, Iran secara bertahap berubah menjadi pusat dunia Syiah hingga hari ini. Perubahan mazhab ini tidak berlangsung mulus. Dalam prosesnya,
Terjadi banyak konflik internal, pemaksaan mazhab, dan reformasi budaya keagamaan yang cukup drastis. Namun dalam jangka panjang, Syiah berhasil berakar kuat dalam struktur keagamaan dan sosial Iran. Para ulama Syiah menjadi figur sentral dalam masyarakat, dan sistem marja'iyah, otoritas ulama, berkembang menjadi institusi keagamaan yang sangat berpengaruh di Iran dan negara-negara Syiah lainnya. Pandangan Syiah terhadap sejarah Islam memiliki beberapa perbedaan penting dari Sunni. Salah satunya adalah sikap terhadap khilafah, di mana Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan diteruskan oleh para imam keturunan beliau. Pandangan ini memengaruhi cara mereka memahami sejarah Islam awal, termasuk tragedi Karbala, yang menjadi simbol penderitaan dan ketidakadilan dalam teologi dan spiritualitas Syiah. Meskipun berbeda mazhab, tidak berarti umat Sunni dan Syiah tidak memiliki titik temu. Dalam banyak aspek, Syiah dan Sunni berbagi rukun Islam yang sama, meyakini keesaan Allah, kenabian Muhammad, Al-Quran sebagai kitab suci, serta kewajiban ibadah seperti salat, puasa, dan zakat. Namun perbedaan dalam masalah kepemimpinan, fikih, dan ritual ibadah menjadikan keduanya memiliki identitas yang cukup khas. Disinilah Iran, sebagai negara mayoritas Syiah terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam membentuk peta teologis dan politik dunia Islam. Dengan menjadikan Syiah sebagai mazhab dominan, Iran tidak hanya menegaskan identitas religiusnya, tetapi juga menciptakan kekuatan geopolitik yang berdampak global. Hubungan Iran dengan kelompok-kelompok Syiah di Lebanon, Irak, Suriah, Bahrain, dan Yaman menunjukkan bahwa orientasi mazhab bisa menjadi basis aliansi politik. Namun, penting diingat bahwa keislaman bangsa Persia tidak pernah diragukan, baik sebagai Sunni pada masa awal, maupun sebagai Syiah saat ini. Bangsa Persia tetap menjadi bagian integral dari umat Islam dan memiliki peran besar dalam sejarah dan peradaban Islam. Bangsa Persia dalam Al-Quran. Secara eksplisit, Al-Quran tidak menyebut bangsa Persia atau Iran sebagaimana menyebut Bani Israel, Mesir, atau Romawi. Namun, Al-Quran tetap mencatat peristiwa-peristiwa sejarah yang melibatkan Persia secara tidak langsung, khususnya dalam konteks konflik besar antara Romawi, Bizantium, dan Persia, Sasanid. Salah satu yang paling terkenal adalah dalam surat Ar-Rum ayat 1-4, di mana Allah menyebutkan bahwa bangsa Romawi yang sempat kalah dari Persia akan segera menang kembali dalam beberapa tahun. Ayat ini tidak hanya menyampaikan kabar gembira bagi kaum muslimin, tetapi juga menunjukkan bahwa konflik geopolitik antara dua kekuatan besar waktu itu, Romawi versus Persia, memiliki makna dalam pandangan wahyu. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Surat Ar-Rum 1-4. Menurut sebagian mufasir, kaum muslim saat itu cenderung lebih bersimpati kepada Romawi karena Romawi menganut agama Samawi, Kristen, sementara Persia menganut Zoroastrianisme, yang dianggap menyembah api dan bukan termasuk ahli kitab. Oleh karena itu, kemenangan Romawi setelah sebelumnya kalah dipandang sebagai pertanda kemenangan nilai-nilai tauhid atas kemusyrikan. Namun menariknya, dalam jangka panjang, bangsa Persia justru menjadi yang lebih banyak menerima Islam dan menyumbangkan tokoh-tokoh besar dalam peradaban Islam dibandingkan dengan Bizantium atau wilayah Romawi Timur. Beberapa ulama tafsir juga berpendapat bahwa sikap netral Al-Quran terhadap bangsa Persia menunjukkan kebijaksanaan universal Islam. Alih-alih menyudutkan suatu bangsa karena keyakinan masa lalunya, Islam lebih menekankan pada potensi hidayah dan perubahan. Buktinya, bangsa Persia yang dahulu menjadi musuh militer kaum muslimin dalam ekspansi awal justru berubah menjadi benteng utama bagi ilmu dan budaya Islam. Ini adalah pelajaran penting bahwa Islam memandang bangsa-bangsa berdasarkan amal dan keimanannya, bukan berdasarkan sejarah permusuhannya. Dengan tidak menyebut Persia secara negatif maupun eksplisit dalam Al-Quran, Islam memberi ruang bagi perubahan sejarah. Bangsa Persia yang awalnya menjadi musuh, kemudian menjadi pelindung dan penjaga warisan Islam. Maka meskipun nama mereka tidak tercantum langsung dalam mushaf,
Kontribusi mereka tercatat dalam sejarah umat Islam dan dalam dampak ajaran Islam yang mereka sebarkan ke berbagai belahan dunia. Ini membuktikan bahwa peran dan nilai suatu bangsa dalam Islam tidak tergantung pada penyebutan eksplisit dalam Al-Quran, melainkan pada kontribusi dan ketakwaan mereka sepanjang zaman. Inilah Islam yang membesarkan siapapun yang bertakwa, bukan karena asal bangsanya, tapi karena keimanannya. Dan bangsa Persia, dengan segala transformasinya, adalah bukti nyata dari janji itu. Kalau kamu suka konten sejarah Islam yang membongkar sisi-sisi tersembunyi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan terus gali kisah-kisah hebat dari peradaban Islam yang mungkin belum kamu dengar sebelumnya.